Hai semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Anak-anak, Ibu terus mengajak kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberi kita kesehatan, kekuatan, kemudian memberikan kita hikmat selama kita mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 10 bab 6 yang berjudul kesetiaan, kasih, dan keadilan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab, Bilangan pasal 3 dan pasal 4, Ulangan pasal 6 ayat 4-9, Ulangan pasal 28, Matius pasal 11 ayat 22, dan pasal 25 ayat 14-30, Yohanes pasal 13 ayat 31-35, Galatia pasal 5 ayat 19-23, 1 Korintus pasal 13 dan 1 Yohanes pasal 4. Melalui bab 6 ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, pengertian kesetiaan, kasih dan keadilan. Yang kedua, belajar meneladani Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, nilai-nilai dari buah roh. Nah, setelah mempelajari bab 6, diharapkan siswa dapat yang pertama, menemukan cara memaknai nilai-nilai Kristiani melalui perilaku pribadi dalam kehidupan pribadi dan bersama orang lain. Yang kedua, menyesuaikan perilaku pribadi dengan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan pribadi. Anak-anak, sebelum kita menyimak uraian materi bab 6 ini, perlu Ibu sampaikan, karena materi bab 6 cukup panjang, maka Ibu akan membaginya menjadi 2 bagian. Maka di pertemuan saat ini kita akan mempelajari 2 bagian dari uraian materi. Uraian materi yang pertama, pengertian kesetiaan, kasih, dan keadilan. Pengertian kesetiaan. Anak-anak, kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah pistis, yang memiliki arti yaitu bagian tabiat Allah. Nah, di dalam Mazmur pasal 33 ayat 4 mengatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b juga mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah ujian karakter yang paling dapat dipercaya, seperti disebutkan dalam perumpamaan tentang talenta. Anak-anak tentu masih ingat cerita tentang Abram. Abram adalah seorang kaya raya di Ur Kasdim. Ia tinggal di tengah-tengah para penyembah berhala. Kemudian ia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negeri kelahirannya. Abram mentaati perintah Allah dan Allah memimpinnya berjalan menuju tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberkati dan menjadikan keturunan Abram sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham. Nah, Abraham telah melewati ujian iman ketika ia mentaati perintah Allah untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak menjadi kurban persembahan baginya. Anak-anak, kesetiaan tidak terlepas dari iman. Iman berarti bersandar kepada kesetiaan Allah, dan selama kita melakukannya, kita tidak akan salah. Iman tidak memandang berbagai kesulitan yang ada atau siapakah yang sedang mempraktekkannya, melainkan hanya memandang pada Allah, hanya berkepentingan kepada Allah, sebab kekuatan iman diukur dari tingkat pengenalannya kepada Allah.
Banyak tokoh Alkitab yang membuktikan kesetiaannya kepada Kristus karena mereka memahami arti kesetiaan dari keteladanan Kristus. Salah satu contohnya adalah Stefanus. Ia tidak pernah ragu mempertahankan imannya, bahkan ia rela mati demi mempertahankan imannya. 2. Pengertian kasih. Kasih dalam bahasa Yunani adalah agape. Kitab Galatia menggunakan kata agape untuk menggambarkan kasih yang akrab dan kesukaan melakukan hal-hal yang menggembirakan. Nah, agape menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Kasih harus diwujudkan dalam perbuatan praktis kepada mereka yang membutuhkan. Kasih bukan sekedar kebajikan yang dangkal, karena menuntut tanggapan yang mendasar dari hati seseorang terhadap kasih Allah yang telah mendahuluinya. 1 Korintus 13, Yohanes 4 ayat 49 dan Galatia 5 ayat 22. Anak-anak, bentuk kasih adalah yang pertama, kasih antara sesama orang percaya. Dapat kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 17, Galatia 6 ayat 10. Yang kedua, kasih kepada orang lain yang dinyatakan dalam upaya pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal 10 ayat 45. Yang ketiga, kasih yang menanggung penganiayaan dengan sabar. 1 Petrus 2 ayat 25. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa tanpa kasih, apapun yang kita lakukan untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Karena Allah adalah kasih dan Ia telah mengasihi kita. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah haruslah mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-11. Mengasihi adalah salah satu tanda bahwa ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, sebaliknya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah dan tidak mempunyai hidup kekal. 1 Yohanes 4 ayat 20. Anak-anak, ada 3 alasan mengapa orang Kristen mengasihi orang lain. Yang pertama, meneladani kasih Allah, Matius 5 ayat 43 dan ayat 45, Efesus 5 ayat 2. Yang kedua, orang lain adalah juga orang yang untuknya Kristus telah mati, Roma 14 ayat 15, 1 Korintus 8 ayat 11. Yang ketiga, mencerminkan Kristus dalam dirinya, Matius 25 ayat 40. Jadi anak-anak, esensi dari kasih adalah pengorbanan diri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah contoh yang terutama. Kita memahami kasih karena Kristus telah menyerahkan nyawanya agar manusia memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 16. 3. Pengertian keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat. Keadilan berhubungan dengan perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah. Nah, anak-anak, masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial, budaya, tradisi, pola hidup maupun cara pandang. Latar belakang yang berbeda ini menimbulkan kebutuhan hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, dibutuhkan keadilan bagi semua orang di mana saja dalam keadaan apapun. Keadilan dalam masyarakat mesti memperhatikan hal-hal penting seperti situasi, kebutuhan utama, dan bersifat proporsional. Jadi anak-anak, ternyata tidak semua perbuatan baik
dan yang dipandang baik itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Keadilan tidak harus selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Ketika keadilan diwujudkan, kadang-kala menyakitkan, namun ada nilai yang lebih berarti yang telah terpenuhi. Uraian materi yang kedua, belajar meneladani Yesus. Yang pertama, belajar meneladani kesetiaan Yesus. Anak-anak, konsep Alkitab tentang kesetiaan adalah totalitas. Artinya, memberikan hidup, karsa, dan karya sebagai bukti kesetiaan. Kesetiaan dilakukan tanpa syarat, tanpa paksaan, dan siap menanggung konsekuensi atas kesetiaan tersebut. Nah, bersikap setia tentu tidaklah mudah karena banyak ujian, tantangan, godaan, dan hambatan. Akan tetapi, justru itulah yang akan menentukan kualitas kesetiaan seseorang. Apakah kesetiaannya teguh atau rapuh, dan apakah tulus atau ada motivasi yang menyertai. Anak-anak, Tuhan Yesus, Putra Tunggal Allah, sejak semula diserahkan Allah menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa. Diutus ke dunia untuk melayani, mengasihi, dan menyelamatkan. Tuhan Yesus menaati kehendak Bapanya, bahkan sampai menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus setia dengan menaati kehendak Allah Bapa, memenuhi semua kehendaknya, mewujudkan semua rencananya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan merendahkan diri bahkan sampai ke dunia orang mati. Totalitas hidup, karsa, dan karyanya adalah wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa. Anak-anak, meneladani kesetiaan Tuhan Yesus berarti melakukan seperti yang dilakukannya. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya, melainkan untuk manusia. Bukan untuk kepentingan Allah Bapa dan kerajaan sorga, melainkan untuk kepentingan keselamatan manusia akan kehidupan yang kekal kelak. Nah, tidak mudah mengabaikan kepentingan diri sendiri dan memenuhi kepentingan orang lain. Tetapi itu yang diteladankan Tuhan Yesus. Nilai kesetiaan ini yang harus dimiliki orang Kristen. Nilai kesetiaan yang benar, tulus, murni, dan demi kehidupan atau keselamatan orang lain. Yang kedua, belajar meneladani kasih yang sejati. Anak-anak, kasih adalah pengajaran Kristen yang sangat sempurna dan bersumber dari Allah. Kasih yang diajarkan Allah adalah kasih tanpa syarat dan tiada batas, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape. Allah tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mengasihi manusia berdosa sebelum manusia bertobat dan datang kepadanya. Ia terlebih dahulu mencari, melayani, dan menyerahkan nyawanya bagi manusia. Kasih Allah tidak dapat dikurangi oleh pelanggaran dan dosa manusia. Anak-anak, Tuhan Yesus mewujudkan kasih-Nya kepada manusia dengan berbagai cara. Ia rela mati di kayu salib karena menyerahkan dirinya menggantikan manusia menanggung upah dosanya. Nah, kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia bukan karena manusia berbuat baik atau memiliki sesuatu yang diinginkan Allah. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia adalah kasih tanpa syarat. Kapanpun diperlukan selalu ada kasih dan tanpa batasan apapun. Jadi anak-anak, kasih sejati tidak hanya memberikan kasih tanpa syarat, melainkan memperjuangkan kehidupan kekal orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Ini menjadi satu-satunya alasan mengapa manusia harus hidup bertanggung jawab kepada Allah Sang Kasih itu. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar materi bagian pertama dari bab 6.
Melalui materi ini kita sudah belajar tentang pengertian kesetiaan kasih dan keadilan, dan juga belajar meneladani Tuhan Yesus. Melalui pembelajaran ini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan Yesus adalah totalitas, artinya memberikan hidup, karsa dan karyanya sebagai bukti kesetiaannya. Nah, selain daripada itu, kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia adalah kasih tanpa syarat. Kapanpun diperlukan, selalu ada kasih dan tanpa batasan apapun. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pembelajaran yang sudah kita pelajari dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.